Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pemasaran atau sering disebut juga dengan marketing manajemen adalah salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis atau usaha. Nah, marketing manajemen ini menyangkut produk maupun jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Marketing manajemen atau manajemen marketing harus lebih diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak terhadap kelancaran satu pemasaran produk. Manajemen pemasaran bertugas mengukur juga menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan atau organisasi. Karena dengan adanya manajemen marketing ini, perusahaan bisa atau mampu meraih target pasar yang diinginkannya dengan lebih mendapat banyak konsumen. Marketing manajemen atau manajemen pemasaran merupakan analisis dari perencanaan, kemudian implementasi atau pelaksanaan, pengendalian atas program-program yang didesain dalam menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam upaya mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran berisi analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang dalam menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Sementara manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, pengarahan atau directing, juga pengawasan atau controlling. Nah, manajemen pemasaran ini merupakan usaha atau kegiatan dalam merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi, juga mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan sehingga tujuan perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien. Manajemen pemasaran juga melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol dari program pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya yaitu berisi kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar, juga lingkungan pemasaran, sehingga dapat diperoleh beberapa peluang dalam merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam penjelasan fungsi pemasaran ini terpadu, fungsi pemasaran terpadu, terintegrasi, maka
terdapat komponen-komponen yang saling mendukung, ya, antara lain analisis pasar. Seperti kita maklumi, ya, tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal. Akan tetapi hampir setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam kegiatan marketing atau aktivitas marketing, yang bertujuan utama yaitu membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus oleh perusahaan. Sedangkan untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, dalam proses kegiatan analisis pasar ini. Pertama, analisis terhadap peluang dan ancaman. Yang kedua, analisis terhadap perilaku konsumen. Kemudian berikutnya adalah segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan kita melakukan segmentasi pasar, maka kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah, dengan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Nah, segmentasi pasar ini harus memenuhi syarat, ya, supaya dapat terukur, ya, diantaranya satu, measurable atau terukur, ya, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut. Ya, kemudian dapat dicapai atau accessible sehingga dapat dilayani secara efektif. Substansial, ya, sehingga dapat menguntungkan jika dilayani dan dapat dilaksanakan atau actionable, serta semua program yang telah dirancang untuk menarik dan melayani segmentasi pasar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran itu artinya memberikan nilai keaktifan pada setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar, ya, untuk lebih dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran atau target pasar itu meliputi biasanya evaluasi bagian pasar, ya, yang terdiri dari ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen, ya. Kemudian struktural yang menarik yang dilihat dari segi profitabilitas, juga sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Kemudian penempatan pasar. Perusahaan juga harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing, baik pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya maupun pesaing yang sudah ada, ya, belum ada maupun yang sudah ada, ya. Di mana Kotler tahun 1992 membagi penempatan pasar ini menjadi dua pilihan, ya. Yang satu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dengan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pimpinan biasanya melakukan ini jika merasa perusahaan itu bisa membuat produk yang lebih unggul, ya. Pasarnya luas, juga memiliki lebih banyak sumber daya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Nah, sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin dulu bahwa secara teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat, dengan ekonomis dapat dibuat sebuah produk yang unggul, ya, pada tingkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut memadai, ya. Kemudian perencanaan pasar. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting dikoordinasikan dan diarahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan, ya, baik tujuan umum maupun tujuan bidang pemasaran.
Adapun fasilitas koordinasi dan pengarahan pemasaran ya terdiri dari planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan, dalam melakukan perencanaan tentu harus melaksanakan 4 tahapan ya, di mana 4 tahapan ini berisi: 1. Penetapan misi perusahaan, kedua mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada, kemudian ketiga mengenali area bisnis atau arena bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan ya, dengan cara menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran dengan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan perusahaan. Kemudian yang kedua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. Dan yang ketiga, pengendalian secara tepat, cepat, dan teratur atas catatan, gagasan, atau pemikiran, juga usaha-usaha atau aktivitas pemasaran dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari manajemen pemasaran ya, tujuan manajemen pemasaran diantaranya menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya yaitu menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara ya, terutama berhubungan dengan selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen. Kemudian meningkatkan keuntungan. Nah, ini tujuan manajemen pemasaran berikutnya adalah meningkatkan keuntungan. Ya, tim pemasaran itu satu-satunya yang bisa menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup ini harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang akan diedarkannya ya. Bila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan ya. Nah, selain itu keuntungan juga diperlukan dalam pertumbuhan dan penganekaragaman produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Jadi tim pemasaran merupakan satu-satunya tim ya, yang diandalkan untuk menghasilkan pendapatan yang menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan ini untuk mempertahankan konsistensi perusahaan, juga untuk mengembangkan perusahaan dengan berbagai produknya maupun produk-produk yang sudah ada ya, menciptakan pelanggan baru ya. Bagaimana tujuan pemasaran ini? Menciptakan pelanggan baru ya. Perusahaan didirikan ya untuk menjual produk atau jasa pada pelanggan. Oleh karena itu konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapatan kepada perusahaan dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Nah, dalam menciptakan konsumen baru itu kita artinya harus mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam sebuah bisnis, maka penciptaan pelanggan baru menjadi hal yang sangat penting atau krusial. Maka perlu dianalisis dan dipahami bagaimana keinginan konsumen, tentu dengan tadi melalui riset pasar ya. Kemudian juga tujuan dari marketing management atau manajemen pemasaran yaitu memuaskan pelanggan. Nah, menciptakan konsumen baru tidaklah cukup ya. Perusahaan juga harus mengembangkan juga mendistribusikan produk, barang maupun jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan ya, dalam upaya memberikan kepuasan ya. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan ya, karena tidak adanya penjualan. Dengan ini maka tidak akan terpenuhi biaya ya, dan akhirnya tidak dapat mengembalikan pengembalian modal ya. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga tentu pada akhirnya akan melakukan rekomendasi pada orang-orang yang terdekat ya, dan memberi ya, mereka bisa membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang ya. Jadi nantinya
merekomendasikan memasarkan kembali kalau itu terjadi kepuasan dari pelanggan ya, dalam pembelian produk atau jasa perusahaan. Kemudian mencitrakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk itu menjadi tujuan manajemen pemasaran ya. Bila mana tim pemasaran menyediakan barang atau jasa yang berkualitas kepada konsumen, tentunya dengan harga yang wajar akan menciptakan citra yang baik pada konsumen ya. Dengan citra tentu tadi akan terjadi kepuasan pelanggan ya. Nah, sekarang tugas pokok manajemen pemasaran ya. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen yaitu memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dari sebuah perusahaan. Ya, dengan itu maka menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Jadi tugas manajemen pemasaran atau marketing manajemen tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat ya permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Umumnya jumlah permintaan akan barang atau jasa dapat lebih besar atau kurang atau sama dengan jumlah permintaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Ada 8 sifat permintaan yang menimbulkan tugas pemasaran yang berbeda ya. Ke-8 permintaan tersebut adalah pertama, permintaan negatif ya. Permintaan negatif merupakan keadaan seluruh atau sebagian segmen yang penting dari pasar potensial ya, yang tidak menginginkan barang atau jasa itu dan pada kenyataannya dapat dibayangkan kemungkinan orang menghindar membayar harganya ya. Kemudian no demand atau tidak ada permintaan. No demand berarti keadaan di mana seluruh atau sebagian segmen penting dari pasar potensial tidak atau kurang berminat terhadap barang atau jasa tertentu. Kemudian latent demand atau permintaan tersembunyi. Latent demand berarti di mana banyak orang merasakan sangat membutuhkan barang atau jasa yang sampai saat ini belum dihasilkan. Ya, kemudian ada pattering demand atau permintaan menurun. Pattering demand yaitu keadaan di mana permintaan barang atau jasa tertentu cenderung menurun ya dari waktu ke waktu bila tidak diikuti dengan usaha perbaikan dari perusahaan. Kemudian irregular demand atau permintaan yang tidak teratur. Irregular demand yaitu keadaan di mana terdapat pola waktu dari permintaan yang ditandai oleh fluktuasi. Dan ini biasanya terjadi musiman ya. Kemudian ada lagi full demand atau permintaan penuh. Full demand ialah keadaan di mana jumlah dan waktu permintaan sesuai dengan jumlah yang direncanakan oleh perusahaan. Jadi semua permintaan dapat dipenuhi dan tidak ada permintaan yang tidak dapat dipenuhi atau tidak ada penawaran yang tidak diminta ya. Kemudian ada overfull demand atau permintaan yang berlebihan ya. Overfull demand merupakan keadaan di mana permintaan yang ada untuk barang atau jasa tertentu melebihi tingkat kesediaan perusahaan untuk memenuhinya ya. Jadi di sini kapasitasnya tidak sesuai ya. Targetnya tercapai bahkan melebihi daripada target. Pada akhirnya ketersediaan barang atau produk tersebut kewalahan perusahaan memenuhinya. Ya, unwholesome demand, permintaan tidak sehat. Unwholesome demand merupakan suatu suasana di mana suatu permintaan dirasakan merupakan pelanggaran atau di luar batas perundang-undangan serta tidak diinginkan untuk ditawarkan atau mengandung unsur yang kurang dihendaki. Nah, terkait masalah konsep manajemen pemasaran ya, Kotler 1997 menerangkan ya 5 konsep alternatif dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi ya. Ini merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dengan harga terjangkau serta manajemen harus berusaha keras memperbaiki produksi, efisiensi distribusi ya. Konsep ini merupakan falsafah paling tua yang digunakan dalam penjualan. Kemudian konsep produk ya. Di mana konsep produk ini konsumen menyukai produk bermutu terbaik
ya, dan sifatnya paling inovatif. Bahwa perusahaan harus mencurahkan seluruh energinya terus-menerus untuk melakukan perbaikan produk. Kemudian konsep penjualan, ya. Pada konsep ini konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan dan promosi yang berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen, ya. Contohnya asuransi, ya. Industri ini harus mahir dalam melacak calon konsumen dan menjual manfaat dari produk ke konsumen, ya, dengan tujuan menjual barang atau jasa yang perusahaan buat, ya. Jadi lebih menawarkan kepada manfaat dari produk tersebut atau dari jasa tersebut, ya. Yang kadang-kadang konsumen tidak memikirkan hal tersebut, tapi kita bangkitkan, kita eksplorasi, ya. Kemudian konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berkeyakinan pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, ya, melalui sasaran pasar dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu akan lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Nah, konsep pemasaran diberlakukan karena penjualan mulai turun, ya. Kalau penjualan mulai turun, maka gunakanlah konsep pemasaran, ya, di mana pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, serta biaya penjualan meningkat, ya. Kita buatkan konsep pemasaran. Kemudian konsep pemasaran berwawasan sosial, ya. Konsep pemasaran berwawasan sosial berarti konsep perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat, ya. Nah, selain menjual produk juga dilakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya, sehingga dengan itu akan menarik citra, ya, mengembangkan citra dari perusahaan. Juga konsumen akan lebih memiliki produk, memiliki brand dari perusahaan tersebut. Konsep ini mengajak pemasar, ya, membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran, ya. Hal ini guna menyeimbangkan dan menyelaraskan tiga faktor utama yang penting, ya, yaitu laba perusahaan, kemudian pemuas keinginan konsumen, juga kepentingan publik. Kesimpulan, ya, manajemen pemasaran atau marketing manajemen yang baik itu akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Melalui langkah-langkah dan konsep pemasaran yang optimal, maka dipastikan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang ada di dalamnya. Dalam membangun manajemen pemasaran yang baik, tentu harus ada analisa, perencanaan, penerapan, controlling pada semua rencana, ya. Jika semua sudah dilakukan dengan benar, maka perusahaan bisa akan berkembang lebih baik, ya. Nah, manajer pemasaran diharapkan mampu memunculkan imajinasi yang tepat, juga kreatif dalam melakukan perencanaan guna menguasai kondisi pasar yang selalu berubah, ya. Juga di sini membutuhkan keterampilan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang dinamis. Manajemen pemasaran yang baik juga memiliki tujuan untuk mengetahui konsumen dengan baik, ya, sehingga perusahaan dapat menawarkan barang atau jasa serta pelayanan pada konsumen, ya, dengan tetap loyal dan konsumen baru terus tumbuh, ya, terus meningkat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan tidak puas. Saran kritik kami harapkan ini dilansir dari beberapa situs web, juga buku yang ada. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.